Terima kasih buat rapat hari ini dan selamat siang. Terima kasih. Gue nonton bola lagi kemarin. Boleh siapa yang menang ya? Jerman, baca aja di 5pagi.id. Di situ lengkap banget tuh tentang bola sampai semua jadwal pertandingannya ada di situ semua. Guys, lihat deh, masa harus X ketangkap narkoba? Hoax itu mah. Lu baca berita terupdate deh. Ada kok di 5pagi.id. Duh, HP gue akhir-akhir ini lemot banget deh. Apa gue ganti handphone aja kali ya? Nanti aja ganti HP-nya. Mending lu baca 5pagi.id dulu deh. Di sana banyak tuh tips untuk cara ngerawat gadget biar awet. Guys, gue buru-buru nih. Gue cabut duluan ya. Bye. Pak, jangan lewat Cawang. Tadi gue lihat di 5pagi.id di sana banjir. Hati-hati ya. Oke. Tapi walaupun begitu di sini ada kedatangan bintang tamu, ada 2 bintang tamunya langsung, nggak 1 aja, jadi nggak kaleng-kaleng. Ya ada Kak Mongol, oh my god, Kak Mongol, ya nggak boleh, udah gimana? Kapun kap. Kapun kap, habis dari Thailand. Oh my god, sering nyobain yang dari Thailand itu. Ya medai lah, medai. Dan satu lagi ada Dinski. Rame nih. Oke lah guys, nih kita sebelum syuting kita tuh udah swab dulu. Aku udah swab. Ya, aku PCR sudah. PCR aku juga. Udah vaksin. Udah. Nah. Meriah nggak habis vaksin? Dompetnya yang kurang. Oh, dompetnya yang kita kurang. di fisik nggak ada rasa sih sebenarnya, cuman dompet mulai agak PCR menurun. mahal, tolong 1,2 di tempatnya Kak Mongol berapa? Endorse. Oh, endorse. Dinski udah juga ya? Iya, udah. Udah swab juga, jadi kita udah mematuhi protokol kesehatan. Betul. Iya, nah kita tuh nih kedatangan Kak Mongol akhir-akhir itu rame banget Kak Mongol ini ya kan. Kenapa baru sekarang buka omongan soal komunitas pemujaan setan? Sebenarnya bukan baru heboh sekarang. Dari tahun 99 juga udah pernah heboh, cuman waktu itu Mongol masih kondisi saya masih belum seniman, masih benar-benar baru dari daerah, dari Manado ke Jakarta. Dan yang kedua gue masih jangkis. Oh masih. Ya, jange kurus tinggi najis gitu. Jadi masih bujangan. Ya, dan itu masih di kalangan sendiri, masih all around seputaran gereja. Oh, dan itu udah jadi stand up comedy belum? 2011 gue baru stand up, itu 99 baru 2000-an. Nah, cuman muncul lagi menjadi booming adalah di saat Mongol diundang oleh Chef Haryo sama Dedi. Masalah satanik itu kan adalah salah satu komunitas. Perkumpulan atau geng lah, mungkin boleh bilang begitu. Tapi itu tuh kumpul tuh di gereja? Tidak, di gedung. Itu namanya apa, tapi bukan? hanya namanya aja yang ada unsur kata gereja karena terjemahan dari church. Aslinya tuh namanya? Ya Church of Satan. Oh, Church of ada Satan. Banyak konsepnya gereja setan itu. Cuman kan kalau kita ngambil titik tengah, kita lebih memilih untuk perkumpulan aja atau komunitas pemuja setan. Nah kan kalau di film-film tuh Kak Mongol, si setannya tuh suka ada berbisik gitu loh. Kayak berbisik terus ada gitu. Ya bukannya juga lulu juga suka ada yang ngebisikin. Bisikin apa? Nggak usah diem-diem aja, baik-baik diem. Tapi kan ngebisikin apapun boleh. Kegelapan tuh boleh ngebisikin kita apapun boleh. Tetapi kan standarnya kita mau ngelakuin nggak yang dibisikin. Kalau saya mah di satanik nggak pakai bisik-bisikan. Langsung. Kalau kita memanggil siapa big bossnya ya kita tinggal ketok begini. Di mana itu ngetoknya? Di tembok boleh. Kan Terus tinggal dipanggil. Itu big bossnya manusia atau? Pihak. Iya setan itu kan. Iya. Setan itu maksudnya pernah berwujud, Kak Mongol pernah lihat nggak sih berwujud terus berbisik Menjadi manusia? ngomong? Iya. Saya sih pernah. Gue pernah ketemu Lucifer dalam bentuk fisik. Dia Serius? kegantengannya luar biasa. Oh jadi berarti yang Hikayat cerita tentang Lucifer itu kan memang ganteng. Oh berarti kayak yang di film itu? Cuman di saat dia menjadi pemberontak, kegantengannya itu hilang. Oh jadi yang sadis gitu kan? Akhirnya jadi gerowak gitu. Oh gerowak. Cuman kan kalau dia mau ngobrol sama siapapun kan bisa masuk ke siapa gitu, bisa ke Dinar. Oh yang kerasukan? Yoi.
Oh, jadi berarti di satanik itu ada yang kerasukan juga? Iya, bisa. Oh, kayak di ini ya. Emang Lucifer bisa nulis di kertas kan? Nggak gitu bisa. ya. Oh iya. Lo kan di Omen juga sama kan di film-film satanik tentang apalagi yang film tentang kegelapan yang paranormal activity atau yang main Arnold Schwarzenegger tuh kan juga masuk ke orang. Iya, masuk ke orang. Berarti itu sama nggak sih setannya yang satanik itu sama setan-setan yang suka kerasukan ke kita yang eta saha aing mau. Aing macan. Itu sama nggak Nah sih? itu kan beda, itu beda. Itu setannya setan Sunda kali Enggak, ya. itu levelnya level rendah namanya. Dia level bawah. Oh, level bawah, jin-jin biasa kan ya? Ya, namanya kalau dalam dunia satanik tuh cuman teritori area. Oh, berarti Itu- guys ini ada level-levelannya? Iya dong, di atas teritori ada demonik, ada demons. Oh. Di atasnya lagi baru satanik. Satanik itu kan dari 9 utama, namanya premium rank. Baru ada 72 high rank. Situ ada Asmodeus, ada Belet. Iya, saya jadi tertarik ya mempelajarinya. Sebenarnya Karena kalau gitu. untuk mempelajari boleh, tapi kalau mengimani Jangan ya nggak terjun. boleh. Iya, ya enggak. Ya nggak jangan boleh itu dong. diimani. Nah sekarang lu mau belajar tentang apa? Nggak, pengen Kalau orang tahu kan aja. nyari-nyari pingin kaya nih, Oh, emang bisa kayak dari situ? bisa dong. Oh, pantas kamu ngol kaya ya. Enggak juga. Gua kaya dari ngumpulin itu. Tapi kan kalau orang kan begini. Iya, iya. Ini Indonesia maaf. Identik yang ngasih kekayaan pesugihan siapa? Ah, iya, yang pesugihan tuh dari mana sih? Emang asli? Kan katanya Nyi Blorongnya. Bener nggak bang? Ada dari Ada Nyi apa aja Roro sih? Kidul juga. Ya, Nyi Ada yang dari gunung-gunung. Nah itu kan ngasih toh. Iya. Tapi dia minta something nggak ke kitanya? Nah, minta Iya, nggak? barternya itu kan Iya, biasanya kan ada istilahnya tumbal. ada tumbal. Oh iya, kalau di film-film Tumbal ada kan yang tumbal. paling berbahaya tuh kalau anak kita dijadiin tumbal. Ah, terus jadi babi ngepet ada kan? Ah, Wujud tapi kita kan jadi kalau babi ke ngepet. satan Heeh. nggak pakai tumbal. Oh, nggak pakai tumbal. Enak No. ya? Apaan enak? Kalau lu lu minta langsung ke Iya, iya. mereka ke high rank ini, Iya, ke satan itu. jiwanya lu yang diambil. Berarti Di saat lu mati, Imam Mahdi kalau di narki Islam, Imam iya. Mahdi dengan Isa Al-Masih dateng, lu nggak bisa ditolong karena jiwa lu udah dikasih buat mereka. terus jiwa aku ngapain di sana? Ya neraka jadinya lu. Oh, ke neraka. Jualan sate di sana. Berarti itu forever di neraka gitu. Until the end. Oh my god, Jadi janganlah kan kalau gitu. bermasalahnya tuh jangan menyerahkan Iya, iya. jiwamu. Kalau mau pingin kaya, kerja. Nah, kalau waktu dulu kamu nggak pernah menyerahkan jiwa ke mereka? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Tapi kita ada covenant member namanya. Jadi member. Iya. Oh, aku tahu sih kayak member ngajakin orang gitu ya. Yoi. Wah, jangan ajak kita ya. Kayak MLM gitu dong ya berarti. Bisa jadi. Kalau mungkin iya. Karena lu bawa Iya, iya. orang dapat duit. Ah, gitu. Tapi kan permasalahannya begini Dinar. Di saat gua ngomong konsep ini di podcast yang lain, banyak banget DM di Apa katanya? Instagram gua. Wah. Boleh nggak gua gabung? Soalnya ini gua lagi kelilit Ah, utang. serius? Nah ini adalah salah satu langkah yang paling Gara-gara pandemi ini orang-orang. yang paling bodoh dari apa yang dilakukan orang. Harusnya lu jangan mikir ke situ. Harusnya mikirnya apa? Datang ke orang tua lu, Mm-mm. minta ampun atas segala dosa, mungkin kesalahan yang membuat mereka sakit hati, setuju. ya kan? Heeh. Baru minta restu, mak, gua mau berangkat kerja. Ah, iya, itu sih Ridho biasanya, orang tua ridho lu orang itulah tua. yang membuat lu bisa maju. Boleh rubuh, setuju. boleh goyang, tapi nggak tumbang. Itu baru manusia. Setuju, aku juga bisa sukses gara-gara diizinin orang tua. Nah, jadi jangan pingin Iya. nyari-nyari pohon terus duduk Iya, di bawah pasang lilin kayak PA. Jangan dong. Jadi aku tuh masih penasaran nih ya kan, apa namanya itu kan setan itu apanya Dajjal? Dajjal itu ini setan, Dajjal di sini apa di sini? Di bawahnya. Oh iya. Iya. Berarti Jadi kan satan itu di Satan atas itu banget. di atasnya, dia Lord of all, baru ada di bawah Dajjal. Rank ke bawahnya kan ada Syaiton. Syaiton. Kan itu untuk agama muslim, baru yang lain tuh kan malaikat-malaikat yang jadi sesat di kamar mandi. Yang nggak boleh, kan kalau dibilang nggak boleh kamar mandi jorok, di tempat-tempat gelap, basah gitu kan. Nah itu kan Oh itu yang bawah, yang paling Iya, bawah, bawah yang lagi. terong-terongan Bawah cabe-cabe. lagi. Setan terong-terongan cabe-cabean itu yang suka ngerasukin asisten aku tuh si Aja yang aing macan, jak kemana? Nah. Aing macan, jak kemana? Kalau kan? begitu-begitu ngapain sih diurusin? Oh dibiarin aja. Biarin aja. Ini mau kasih tahu buat teman-teman semuanya. Kalau ada kesurupan seperti itu, nggak usah ribet. Terus Bisikin aja di telinganya. Gimana bisikinnya? Bisikannya simpel kalimatnya. Gimana? Gua diciptakan lebih mulia daripada lu.
malu gitu. Iya, karena dia merasa langsung kayak ketemplak. Oh, iya. Tertampar. Aduh. Karena cuma manusia loh yang diciptakan. Adam itu diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan. Iya. Tapi malaikat diciptakannya dari kalimatnya, perkataannya. Jadilah terang jadi. Jadilah ini jadi. Tapi Adam itu dibuat Sama seperti kita. Otomatis dia lebih mulia daripada. Iya, daripada kan dia mah nggak ada ininya kan. Ada, ngapain kita takut? Gua aja kalau ketemu kuntilanak gua juga nggak pernah takut. Gua omel-omelin kuntilanak. Serius? Lah iyalah lu cewek gila lu di atas pohon kan PA tuh cewek. Gua Gue jadi pengen disentil. traveling sama dia ya. Ini Seru ya. Uji nyali terus tiba-tiba ada kuntilanak. Dikata-katain. Kamu mau ada kuntilanak. Lah gua disentiong, ada orang nggak mau lewat situ gara-gara ada kuntilanak. Gua datengin, gua bilang, cewek mana lu? PA lu di Tapi atas. ngeliat ada kuntilanaknya? Nggak ada sampai sekarang. Oh nggak ada. Oh jadi Udah dia malu malu. cewek. Sekarang gua justru penasaran sama teman kita sama ini. Dimski. Apa Nih. jangan-jangan dia juga ikut sama perkumpulan itu kali ya? Iya. Nah kan ini yang Ada senior. hubungannya kan? Pernah kenalan sama satanik kan kalau ini pernah jadi member satanik. Ini kan kalau yang pesugihan pasti di bawahnya ya nggak sih kamu? Iya, teritori soalnya dia. Iya, yang pesugihan yang apa tuh? Di mana Yang tuh kemarin pesugihannya? ditawarin aku. Ya pokoknya di Pondok Indah tapi tidak semua Pondok Indah pesugihan. Enggak, ya. Salah satu lah oknum. Oknum. Iya nggak sih? Di Pondok Indahnya kan kita nggak bilang. Jalan raya itu tetap semuanya Pondok Indah. Tinggal di mananya kan kita nggak Iya tahu. iya. Pokoknya di salah satu Di daerah situ Iya lah. daerah situ. Jadi MC pesugihan. Awalnya tuh gini Kak, aku Gimana tuh ceritanya? Penasaran di deh. DM di Instagram. Ada yang DM aku di Instagram, Iya, iya. terus DM-nya awalnya biasa cuma Kayak- nanyain rate MC doang. Heeh. Abis itu lanjut ke WhatsApp tuh. Tapi si orang yang DM aku di Instagram sama yang WhatsApp ini beda orangnya. Oh. Kalau yang DM tuh cowok. Cowok. Nah, yang WhatsApp cewek. Cewek. Awalnya masih biasa aja, dia bilang buat acara birthday party gitu-gitu kan. Terus aku tuh nanya birthday-nya di mana? Di lokasinya disebutin. Iya. Pondok Indah gitu. Cuman agak beda nih sis, soalnya ada brondong-brondong, dia bilang mau gitu. dong. Oh iya. Nah, rame ya aku juga mau. Mikir brondong tuh gak mikir yang aneh-aneh Iya, kan, iya, cuman iya. oh mungkin party-party sama brondong nih. Oh iya Wow. iya. Nice to meet you Iya, ya. cewek-cewek sosialite Wow. gitu kan undang brondong. Nggak kepikiran yang gimana-gimana gitu Ah, kan. terus? Pas udah kayak gitu si kliennya mulai bilang gini lagi, sis aku mau jelasin dulu rangkaian acaranya dikit boleh, dia bilang Oh gitu. iya. Di Soalnya telepon apa WhatsApp? di WhatsApp semua tuh. Oh, wah bisa di capture ya itu ya. Beleguk saya. Terus dia bilang soalnya biar kamu nggak kaget kayak aku pertama kali, dia bilang gitu kan. Oh, dia Terus member baru. Iya, terus udah kayak gitu dia bilang gini, sis nanti kalau misalkan kamu takut MC-nya ajakin partner aja. Maksud aku tuh gini loh, kan MC cuma MC doang ya, kenapa dia ada kata-kata kalau misalkan Iya. aku takut nih kayak Kita kan gini. entertainment gitu ya kan. Gitu. Maksudnya kok takut. Terus udah gitu aku bilang gini, aku nawarin lah MC cowok kan, biasa kan kita kalau tandeman cewek cowok Iya, tuh iya. MC-nya. Terus pas udah gitu dia bilang, sis jangan MC cowok, MC cewek aja, soalnya ini acaranya ladies only, dia bilang gitu kan. terus? Oh ladies only tapi kok ada berondong-berondong, Iya, ya kan? iya, iya. Aku mikirnya gitu tuh. Terus pas udah kayak gitu, Buat hiburan saya brondong. terus? Aku juga mau bikin. terus dia sempat mention juga ada DJ, ada dancer, dia bilang gitu. Terus Mewah dia tuh sempat sekali. jelasin gini, nanti tuh si berondongnya tuh ditarik gitu sama si dancer, terus kayak diputer-puter merangkak gitu. Nah aku mikir itu tuh games kan, maksudnya bukan yang nggak ke arah sana lah gitu. Iya. Sampai pada akhirnya beberapa hari kemudian dia chat aku lagi suruh nonton film Rumah Dara. Aku kan nggak notice Rumah Dara tuh film horror thriller bunuh-bunuhan gitu kan ya. Terus akhirnya pas udah gitu aku nonton, kok gini filmnya gitu kan. Pas aku nonton ternyata serem gitu Di kayak. film itu ada apa tuh yang bikin Ya kalau aku menilainya kayak sekte-sekte pesugihan gitu loh. Maksudnya kayak jadi si daging sama si darahnya ini tuh kayak dimakan, diminum gitu kan kalau di film itu si daging Rumah manusia, Daranya. daging hewan? Manusia. Kalau di film Rumah Dara ini gitu kan, terus akhirnya dia nanya lagi nih si klien aku, sis gimana udah nonton filmnya, dia bilang gitu. Terus aku bilang gini, udah kok tapi serem banget ya, aku bilang gitu. Iya nanti acaranya kurang lebih seperti itu. Ih serem banget. Aku langsung kayak, hah? Terus aku langsung gini, maksudnya pesugihan kak, kata aku gitu kan. Iya semacam pesugihan sis, dia bilang gitu. Terus aku nanya lagi kalau boleh tahu pesugihan buat apa, aku bilang gitu. Terus kata dia kecantikan, popularitas, kekayaan. Di sana ada yang populer. Dia bilang kayak gitu.
Terus ke acaranya nih. Ayo langsung ke acara. Aduh, nggak kuat nih. Hadir, Gi. Enggak, aku nggak hadir. Soalnya, jadi gini, di konten aku yang ramai kemarin itu, yang di TikTok itu, aku tuh bilang bahwa aku tuh ditawarin pengalaman MC yang paling serem gitu. Maksudnya yang paling horor yang pernah aku alami. Tapi gitu. lu nggak datang tuh acara itu? Enggak. Ih, Tapi udah DP belum? lah iya. Belum, ya Allah. Yang tawarin kita lah ya. Penasaran. Aku takutnya kalau aku datang nggak bisa pulang. Itu juga. Iya juga sih ya. Kalau aku datang nih ya, misalkan masalahnya aku agak curiganya gini, kenapa dia ceritain sedetail itu? Dia bener-bener ceritain sampai proses si ritualnya ini kan. Akhirnya dia cerita kayak, dia bilang gini, sebenarnya talent itu nggak ada sangkut pautnya sama ritual mereka. Karena abis closing, talent itu boleh pulang. Abis itu mereka barulah ritual, kata dia gitu kan ya. Si ritualnya ini jadi si berondongnya dijadiin tumbal, dia bilang gitu. Tapi si berondongnya katanya udah ikhlas sih dijadiin tumbal karena dibayar. Tumbalnya Terus diapain maksudnya ya? dieksekusi itu dia bilangnya. Dibunuh kan? Dia sih enggak secara langsung Spesifik ngomong enggak. dibunuh gitu. Tapi dia bilang ada 2 cara, pakai mesin sama manual gitu. Ay, serem Kak. Kayak gitu. Beneran ada ya? Wah, ini polisi harus bertindak dong nggak sih? Kalau bener gitu kan harus diselidiki. Gimana kalau ada tiba-tiba mutilasi berondong ya kan? Ada anaknya yang hilang nggak? Perjaka yang hilang. Siapa tahu di sono ya kan? Gue sih kayaknya. Udah hilang ya. Tapi kalau aku sih dateng sih penasaran gue. Buat konten langsung kayak gini pakai GoPro kan. Anjir. Terus ternyata yang ditawarin kayak gitu bukan cuma aku doang Kak. Siapa Karena aja? pas udah rame gitu, banyak yang nge-DM aku juga kan. Kayak, aku juga pernah sih ditawarin kayak gitu. Dan itu nawarinnya bayarannya mahal. Aku ditawarin waktu itu 10 juta per 1 jam. Per 1 jam. Oh. Untuk ukuran MC yang biasa-biasa seperti aku kan Yoi, itu. coy, gede. Oh, lumayan. Gila, kan. langsung ambasador tuh, cincin nambah 2. Belum bonusnya ya. Kalau Iya, bikin dia juga bilang Iya kan? katanya nanti kalau bikin misalkan bagus kan dapat. dapat itu. Nah, terus udah kayak gitu ternyata banyak juga yang ditawarin kayak gitu. Ada gitu yang kan. deal nggak sih salah satunya? Sejauh ini sih yang mereka cerita-cerita, aku kan nggak respon semua ya. Terus akhirnya jadi mulai banyak juga yang bikin konten yang sama kan. Banyak kan sih nggak deal kayak aku gitu. Oh, coba DM lagi deh dinner mau dong nge-DJ di sana gitu. Iya enggak? Ayo dong kamu mau kita cobain, kamu mau jadi MC-nya gimana kita duet? Bisa jadi sih, Bisa tapi jadi. kan tergantung. Cuannya. Ya, Fulus, how much you pay Iya. for me lah? I'm not expensive, but I can do for you everything. Tapi yang acara gitu menurut Kamongo termasuk yang ritual jenis apa tuh kalau di Saya satanis? sih lebih yakin sebenarnya bukan ritual pesugihan, tapi ritual mengarah ke satanisme. Apalagi yang hadir perempuan. Ada satu tim, ada satu kan satanik tuh ada beberapa tim, ada The Dragon Team, ada Warlock Team, ada Vampire Team kalau di Amerika, ada satu. Pompeii ya. Nah, ada satu komunitas, ada satu tim namanya The Sister of the Light. Oh, the sister. Nah, ini Oh, 13 perempuan suci. Nah, kemungkinan besar adalah gengnya mereka ini yang melakukan persembahan kayaknya. Oh my god. Nah, merinding persembahan saya. ini Gimana kalau beneran itu? apakah dia di punishment untuk dibunuh atau hanya di pelecehan? Tapi kalau dalam dunia satanik untuk Asia, saya belum pernah ketemu sampai hari ini di saat saya udah keluar, pengorbanan manusia dilakukan di ritual satanik untuk Asia. Kalau untuk Amerika, Iya. itu di Amerika mah udah dianggapkan liberalisme atau beda politiknya dengan Indonesia. Ya kan? Liberal di sana. Apalagi dengan Halloween Night. Halloween Night di Amerika melakukan pengorbanan kepada manusia itu ada. Ada yang bunuh dibunuh. Iya, apalagi mantan-mantan anggota yang udah kabur, ketangkep lagi terus dia nggak mau balik lagi, akhirnya dipanis, dihukum. Nah, kalau di Indonesia kayak ritual minum darah ataupun makan yang tadi kayak di Daging. film apa tadi Rumah filmnya? Darah. Rumah Darah. Di Indonesia itu ada, tetapi tidak dari bayi yang di rumah terus diculik dibunuh, tidak. Tapi selalu mengambil dari apa itu? Orang kalau bunting terus pengen ngegugurin apa tuh namanya? Oh, aborsi. Iya, apa itu tempat-tempat begituan. Jadi di saat dilakukan pengguguran bayi, usia kandungan 1 sampai 2 bulan itu sudah berbentuk sekalipun belum utuh. Berarti Nah, itu yang itunya yang kita makan. Tetapi yang harus gua jelasin baik-baik adalah
Darah yang diminum bukan darah utuh, tapi misalnya dia sebaskom atau setekok darah begini. Nanti dicampur dengan air, ada air khususnya. Nanti ditaruhin essence. Maksudnya ditaruhin essence tuh kayak wangi lemon, nanas, durian gitu. Pakai Jack D. Martel lebih enak. Jadi maksudnya ditaruh begituan, jadi di saat kita minum tidak ngerasain enek di leher. Karena mohon maaf, darah itu kalau kita minum real blood, berarti lu kanibalisme. Oh iya, kanibal jadinya. Tapi Kak, Nah, kamu jadi nggak pernah nyobain? Ya kita leader, Mak. Gua kan LC Asia Jenderal kedua di LC Karaoke. Yeay! Jadi leadership komite gua adalah tim pemimpin untuk benua Asia. Gua orang kedua. God. Jadi itu beneran ada minum-minuman darah itu? Ada. Real Makan ada. gua sering dapat jari. Berarti yang Jari bayi. Jari baby yang dari hasil aborsi itu. Tapi is a good. Ya gua harus kasih contoh kepada yang hadir bahwa itu enak. Tapi gua nggak telen. Enggak tahu. Enggak. Tapi nih kamu mau cerita dia tuh berarti bukan pesugihan-pesugihan yang biasa yang ke gunung. Lu tahu kenapa gua nggak pernah makan ceker? Kenapa? Ya kebayang itu. Until now gue nggak pernah makan mosop ceker di Kayak- Jalan Jaksa, di Depok. Ada katanya di ceker Enak di banget, Citayam the yang best. enggak. Gua tuh kepikiran ini ayamnya nggak mini pedi loh. Nggak mungkin kayak kirain kepikiran ini tangan Iya bayi. kan? Tapi kalau Mongol sih 1000%, gua yakin bahwa itu bukan bagian dari pesugihan tapi bagian dari ritual. Karena posisinya after selesai acara lu disuruh pulang kan nantinya kan. Nah, mereka akan melanjutkan. Berarti nunggu. Kemungkinan besar itu kegiatannya pasti full moon. Full moon apa tuh? Bulan purnama. Bulan purnama ngapain? Karena waktunya perempuan yang bergerak. Perempuan itu kalau di bulan purnama tuh ngelakuin sesuatu paling enak loh. Oh iya, Yo, wah cobain. karena kan matahari kan dewa toh. Kalau bulan dewi. Oh. Matahari itu Ra, itu laki. Perempuan itu di bulan. Jadi di saat bulan purnama perempuan melakukan apapun dalam bentuk apapun itu pasti akan sukses, Kak. Itu kan konon kabarnya, cuman gue belum pernah nyoba karena buat gue sekarang otak gue adalah logic, by logic. Nggak jelas gue nggak ambil. Tapi ini kalau kan- pengalaman masa lalu, ya gue jujur, kasusnya dia adalah kasus satanik. Satanik. Oh, berarti bukan pesugihan biasa, Beb. Oh, seneng banget ternyata di Kalau Indonesia pesugihan ada. biasa Iya. tidak boleh menggunakan manusia sebagai korban. Pesugihan biasa. Yoi, ngapain lu ngorbanin manusia? Lu bawa menyan aja sama pisang juga jadi. Oh iya. Soalnya sataniknya beda lagi ya. Iya dong, iya, berarti ada kan yang di bawah. karena berarti kalau lu menyerahkan manusia, Heeh. berarti bukan ke Roh Kidul, bukan ke Nyi Blorong, bukan ke Buto Ijo. Buto Ijo aja dikasih lisong juga jadi. Dibaca aja ngikut Buto Ijonya. Ngapain bunuh orang? Justru kalau dia pakai orang, efeknya. Seumpama nih, Dinar nih, mau pesugihan, gua mau pasang susuk berlian 5 biji nih di muka 04. Iya, kan? iya, terus Pingin punya karir kenceng. Kan pakai perantara dukun. pakai perantara dukun. Kalau di dia nggak pakai perantara, kasusnya dia ini langsung. Karena korban langsung disiapin. Kalau ke dukun kan Dinar datang dulu, nggak mungkin kan gue lu bawa-bawa langsung berliannya kan? Oh, Kan iya. kadang mereka yang nawarin. Iya, kan dukun jualan juga kan. Iya. Nih, Kak Mongol, Hah? di pemujaan setan ada nggak ritual seks? Oh ada dong. Itu kan ritual terakhir. Nah itu yang di dia. Kemungkinan besar tuh kalau cowok itu kalau nggak sacrifice, dikorbanin, dipakai. Oh, dipakai. Berarti kayaknya dipakai deh. Kan kalau dikorbanin mah masih jauh lah di kita kayaknya. Gampang. Acaranya tanggal berapa? Cek daerah Pondok Indah. Tisu magic habis nggak? Wah, tisu magic. Karena harus kuat ya. cowoknya satu, Cowoknya satu, ceweknya 13. Mau digimanain nih cowok? Mati-mati hidup bangun. Bisa nggak ya ngeluarin 13 kali tuh Kak Mongol? Hah? Misalkan Kak Mongol bisa ngeluarin 13 kali. Bisa sih, cuman tempurung lutut keluar. Udah nggak kopong lagi, udah Iya, memang iya, doang. iya, iya. Tapi kalau dalam dunia satanik ya ada ritual seks itu namanya ada. Jadi ritual terakhir tuh kalau istilah kita tuh santap kasih bersama. Dilakukan secara bersama tanpa ada rasa bersalah dan terserah lu mau lakuin sama siapa. Tuh, berdua, trisam, foursome, gangbang, up to you. Tapi kalau gua sebagai leader, kita nggak pernah melakukan itu. Kita dikasih Oh, dikasih sebagai satu. jatah. Iya. Cewek. Iya. Ya gua kalau pingin cewek, mereka kan bisa nanya, bos hari ini cewek cowok? Dikasih option ya. Iya, dikasih option. Iya.
Nih, Karena katanya, kan kalau hubungan seks nggak selalu harus penetrasi kan. Pijit kan juga termasuk bagian dari seks. Oh iya. Ya dong, kalau lu dapet cowok cakep mijitin lu, pasti kan dedek lu juga ikut lah kan. Dedek lah, kan aku nggak bisa bangun. Eh, Bisanya Basya. ya Allah, ini makin pas. Ini pasti editor stres mana yang mau dipotong. Tapi ada, dan apakah Mongol melakukan? Iya, karena gue sebagai leader gue harus memberi contoh. Oh, memberi contoh yang baik dan benar ceritanya waktu itu Ya, kan. saat itu kan karena gue nggak Iya. punya didikan tentang hal yang benar, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dosa, mana yang tidak. Karena gue sebagai anak yang dilahirkan hanya numpang lahir, tapi emak gue langsung dipasung di saat selesai melahirkan. Iya, gue. Dinar baca tuh, Nah, jadi dengerin tuh. pas otomatis tahu itu. dengan kondisi fisik psikologi gue seperti itu, ya gue ketemu orang nawarin untuk join with us dan mereka menerima gue, ya gue join with them. Bagus barbar kan? ya sebenarnya. Iya. Itu barbar. Aku juga barbar sih, tapi yang nggak satanik kayak ya barbar, party together. It's okay lah. Sebenarnya lu mau party sih fine-fine aja. Yang penting kan cuma satu, control your mind. Control my mind. Iya, lu di tempat dugem lu mau apa Jack dicampur cola, lu mau apa martel campur cola. Iya kan lu beli durian pakai cola apa ya. Mantap. Tapi kan yang ada lu harus kontrol main. Cuman itu doang. Iya sih benar. Yang lain nggak kontrol ada. main buat jaga diri kita juga. Yoi, Kalau dong. nggak kontrol main kita cepet mati juga Enggak sebenarnya. dong, di tempat dugem kontrol main buat ngapain? Jagain handphone sama dompet lu. Jangan lu tenggeng, sadar-sadar. Bener. Ya dompet Ya gua masa iya, hilang? handphone gua ya mana? dicolong Ah. anjir sama cabe-cabean. Nih cewek-cewek model seperti Dinsky gini emang bener jadi target buat diajak gabung pemujaan setan. Sebenarnya kalau lu berdua juga target. Asal pertanyaan Mongol dulu, lu berdua udah nikah belum? Belum. Ya udah target. Oh iya. Emang yang Masih belum masuk nikah kategori biasanya? usia, mohon maaf nih, usia di bawah 30 atau di atas 30? Di bawah Di 30. bawah 30. Nah, target. Oh, kenapa emang kita menjanjikan gitu? Bukan menjanjikan, istilahnya labilism tuh masih tinggi, labilnya berdua tuh masih lumayan tinggi. Kalau udah usia Nyari jati diri 50, gitu, 60 apalagi udah menikah, dia udah saklek. Gua nontonnya Ikatan Cinta, sampai Tuhan datang di Ikatan Cinta. Ikatan cinta banget. Ya kan? Berarti Sekalipun ini di dong sebelah ada Marvel, ya kan? Tetep Ikatan Ikatan Cinta. Cinta. Lu berani ganti TV di luar, di bawah paha kamar. Jadi anak muda itu adalah labil. Karena kenapa labil? Karena penemuan jati dirinya belum ketemu. Belum ketemu. Iya kayak sekarang juga lagi nyari Iya, jati diri. Kayak ngobrol sama Kak Mongol mencari sesuatu. Dan itu juga kan realita karena Iya. engkau keseringan dibohongin karena jati dirimu belum kau temukan. Sering dibohongin ya. Lu dibohongin gak di Jakarta? Cewek-cewek tuh korban. Ya kan janji manis mereka kepada dirimu kan membuat engkau terbuai something kan. Terbuai sekali. Kita kan pakainya feel. Oh, Katanya kalau Dika. Ya pakai hurt ya, hurt. Oke. Nih Mongol sendiri udah bawa berapa orang buat gabung tuh di Satanik? Saya nggak pernah bawa orang karena bukan pekerjaan Mongol. Oh, Mongol sebagai Masa leader gua apa sih? sebagai leadership komite terus nyari-nyari orang? Emang itu gua ada tim marketing, bagiannya? ada bagian sendiri. Oh, kalau Tapi gua pekerjaan gua adalah menguasai teritori. tapi sebagai leader dibayar. Dibayar yang hadir datang. Sebenarnya nih Mongol nih kalau tim marketing nih, tim Iya. Satanik yang cari-cari orang. Gua bawa orang satu kepala gope. Kalau gua bawa 4 orang 2 juta. 2 juta. Satu kali ritual, seminggu 3 kali ritual. Berarti 2 juta kali 3. 6 juta. 6 juta. Sebulan hitung berapa? Wajar kalau lu kebeli iPhone 12. Wah, asik ya. Coba kamu Wah asik bener kan? Wah asik. Otakku geser. Nah, berarti kita masih ke ini ya, masih masih gampang. masih gampang dipengaruhi. Kayak aku kemarin pas ditawarin 10 juta tuh, waduh, lagi pandemi. Lagi ya pandemi. kan? Job sepi udah. 10 juta bisa 3 bulan loh kalau kita lagi pandemi. Iya, bener makanya. Kamu kenapa nggak datang? Coba negosiasi lagi. Kita kan jadi mewawancara Oh lu gitu. pingin tanya kapan lagi ritualnya ikut ya gue? Gue pengen nonton. Tapi kan standarnya lu harus pakai berliannya 4 karat. Aduh, kalau gitu minjem dulu lah sama kamu ngomong. Jangan sama Mimi, sama bos lu, sama temen lu, ayo bilang aja gue yang nyuruh ya Mimi. Sama Nyai. Nyai. Enggak, nanti hilang kata dia kan gitu. Nah, jadi sebenarnya begini, komposisi itu terjadi, kemungkinan besar gue yakin banget kasusnya dia itu pasti ada hubungannya tentang satanik. Karena ada 3 indikasi yang gue percaya, tetapi
kalau Ide nyari inovasi. orang itu perhitungannya nggak sembarangan nyari. Dan orang yang nyari juga mikir nyari. Karena mohon maaf nih, di ajaran agama manapun manusia itu dijaga oleh hodamnya. Oh. Kalau di agama Islam tuh orang tua, berarti apa kakek-kakek buyut kita. Nah kalau di agama Kristen tuh ada malaikat yang ngejaga. Nah jadi kita yang nyari orang, kalau ketemu yang beginian, mumet kitanya. Iya. Jadi kita nyari-nyari yang di mall yang sedih-sedih, yang PA-PA gitu, yang nggak jelas gitu, gandengan tangan sama ceweknya, tapi ada cewek cantik lewat dia tetap melengok. Oh, itu masih labil. Yoi, berarti otaknya masih belum. Oh, berarti gampang tuh cari member tempat dugem tuh gampang banget. Nggak usah gampang nyari member, emang mayoritas ada di situ kan? Oh, mayoritas ada di situ pengalaman Ada berarti. di situ. Ini kita nggak ngejelekin diskotiknya. Enggak. Daerah Jakarta Barat kan banyak yang nongkrong di situ merekanya. Oh, gitu. Karena daerah Tenggeng, daerah refreshing paling enak dari orang-orang satanik adalah dugem. Karena kenapa? DJ lagi. Ada lagu yang kadang-kadang Iya. lagu tersebut ada cenderung kayak menghujat. Itu Illuminati jatuhnya kalau kayak gitu kamu. Bisa jadi, tapi kalau di Mongol sih kita konsepnya tidak ke pihak Illuminati atau Freemasonry. Kita Beda, ke- Oh, itu beda ya? Sama, Oh, sama. sama aja. Oh, saudaraan kali. Sama aja, ujungnya kan cuma one religion. Oh, yang Itu kan di lagunya konspirasi. siapa ya? Yang meninggal The Beatles, John Lennon. Imagine on the people, dapatkan kaset dan CD-nya. Nah, itu kan ada kalimat. Harus dapat royalti. Ya kan gila loh. Gua nyanyi aja khusus orang meninggal pada nangis semua loh. Indah rencanamu. Iya, berarti satanik itu beneran ada, bukan konspirasi No. kan? Iya bener, karena kebanyakan di YouTube itu yang aku baca kan, oh ini konspirasi nggak mungkin sih, masa Konspirasi ada. mau ngapain? Konspirasi Iya. nanti bawa-bawanya vaksin dong. Iya kan? Konspirasi juga kan bahwa vaksin itu ada begini-begininya begini. Iya, banyak orang kan yang bilang, Ya wah kan, ini bisa gini, bisa ada gini. yang setuju katanya disuntik aluminium lah segala macam, ada yang bilang ini bagian dari penyesatan, ada yang bilang ini bagian dari pemasangan barcode 666. Iya. Ini Karena kan nggak sekolah otaknya. Iya, kurang 666 pemahaman. itu dipasangnya di punggung sama di sini, bukan di sini, oneng. Itulah. Oh iya. Lah emang lu disuntik di mana? Sini. Nah terus kenapa apa hubungannya dengan 666? Triple six sini ya. Nah, berarti kan Bener juga. PA tuh. Iya, kadang-kadang di kita tuh memang kayak kurang pemahaman. Kalau sekarang kan ketemu sama Kak Mongol yang pernah di satanik, oh berarti itu bukan konspirasi yang kita baca di YouTube enggak itu. dong. Maksudnya ini kalau konspirasi, satanik nggak main. Oh, nggak main Yang konspirasi, main sorry bos. konspirasi itu yang Illuminati-nya. Kita kan religionnya, bukan negaranya. Jadi beda job desk ya. Beda job dong. desk. Wah, itu beda dong. ya. Nggak mungkin seksi dana ngambil tugas seksi keamanan. Oh gitu. Paham ya sampai sini ya? Understood. Understood ya. Oke. Wah, saya jadi traveling banyak banget nih. Iya. Kan lumayan ini kan bisa jadi 2 part. Nih, tapi Dinski setelah heboh berita kemarin, ada pihak acara pesugihan yang hubungi kamu lagi nggak? Nggak ada. Soalnya yang di DM itu pun udah nggak ada akunnya. Oh, berarti takut dibilangin, Sa, ini Kagak, mulutnya comel. takut dikejar teman-teman dari kepolisian dan TNI. Oh iya bener. Justru gue sangat salut dengan TNI Polri. Iya. Ketika dia viral ngomong, Ada ya apa-apa langsung dia dipanggil, ditanyain tentang kronologisnya, ngelacak. Iya, Akun ngelacak. hilang. Iya, aku nih hilang beneran nggak ada. Udah nggak ada kan? Nah, Kak Mongol, pas Nah. Mongol akhirnya keluar dari pemujaan setan itu, ada teror yang diterima nggak? kalau ada teror sih pasti ada lah. Setannya datang, Banyak. masuk ke mimpi atau langsung? Mau ngapain masuk di mimpi? Kalau gua masuk di mimpi cerita orang langsung ngecak togel tuh. Enggak lah. Gimana tuh rasanya? Ketemu fisik sering, dulu di Blok M pernah, tapi gua kabur. Dibilangin apa? Enggak, ketemu aja segeng mereka. Itu mah antar manusia. Yang sesat pernah di Nggak, kereta yang setannya. bahkan. Iya, di kereta lebih parah. Apa Gua sampai katanya? lompat dari kereta. Serius? Serius, saksi hidupnya masih banyak tuh. Oh, apa yang dia bilang? Kenapa kamu Jadi keluar? merekanya masuk ke tubuh orang. Oh. Terus orang itu jadi beringas ngajar Mongol. Gua lompat dari kereta. Gua sampai minjem duit buat bayarin mobil yang gua charter. Tapi dia nggak ngomong apa gitu. Enggak kan kita udah kabur duluan.
Kita itu mantan penyesat yang sudah bertobat, nggak usah ketemu ngobrol, kita udah bisa feel, udah bisa ngerasa bahwa di depan ada siapa. Karena kita kan terbuka. Oh, udah kayak ada ininya. Saya udah kebuka mata ininya. Sinyalnya udah ini ya. Kayak waduh itu mantan bos aku gitu. Udah kebuka. Ada di podcast yang tentang setan-setan itu kan kebukanya bukan gue yang buka, yang keserupannya yang buka. Gue bawa pasukan, ada 2 kekuatan yang sedang menunggu untuk pertarungan. Di belakang gue ada yang karismatik, di sebelah Mongol ada yang bertanduk. Itu kan tidak disetting. Gue selalu bilang kalau gue cuma dibayar 2 juta di setting, gue nggak mau. Ya dong, dibisikin nanti kalau kita lemparin ini pura-pura takut ya kalau Mongol. Oh gak gue, cuma 2 juta. Kalau dibayar 15 juta, lu pura-pura teriak takut kesurupan, gua jabanin. Jabanin ya. Nah ini cuma 2 juta sepatu kita yang dipakai Gucci. Iya Kena kan? tanah nggak nutup harga sepatunya. Iya dong. Baiklah. Jadi begitu. Iya. Jadi nggak pernah ada maksudnya serangan yang nyampe ke gue karena masih gini. Dari sisi agama dan dari sisi otak gue juga udah membuat satu keyakinan yang gue omongin, yang gue teriakin bahwa gue percaya di saat gue keluar, yang di atas juga pasti akan melindungi hidup gue. Iya dong. Terakhir nih buat Kak Mongol. Yang Sampai ini buat orang-orang yang penasaran sama penyembahan setan apa? kalau gue sih selalu bilang jangan pernah mencoba. Don't try at home. Jangan pernah coba. Mendingan ikutin aja udah yang digariskan oleh yang di atas. Kalau lu tapi kan kamu ngol kok gua begini-begini melulu, begini-begini. Cek ada something yang salah di diri lo. Iya betul sih. Biasanya yang paling salah di manusia adalah pola pikirnya. Pola pikir ya betul. Terlalu ribet, kebanyakan mikir padahal hidup ini dijalani bukan dipikirin. Setuju. Lu kalau- Aku pernah kayak nginjek sini salah, nginjek sana salah, nginjek sana salah. Ternyata memang ada pola pikir yang memang aku belum belajar lagi, kayak harus belajar banyak. Dong. Kita bisa lihat teman-teman dengan gangguan jiwa. Mereka jalan kaki, nggak ada yang naik angkot. Mereka mohon maaf nyari makan di tong sampah. Tapi kita nggak pernah baca berita ada teman-teman orang dengan gangguan jiwa kena diabetes. Nggak ada yang kena kanker. Iya bener. Nggak ada berita yang ada perselingkuhan, artis ketangkep narkoba. Oh iya sampai Gitu-gitu. rame loh kamu ngol yang bilang kemarin. Disomasi itu. Karena gue boleh Tadi jujur, somasi kamu gue mau. boleh jujur. Tadi pagi gue dari daerah, dari Manado ke Jakarta, ada 2 orang dengan gangguan jiwa di bandara nggak pakai masker, Iya, Dan karena kalau nggak dipakein pasti ini dibuka. lagi, buka lagi. Jadi maksudnya begini, kita mencontoh dari mereka bukan soal sakitnya mereka, tapi santainya mereka menikmati hidup. Iya, nggak ada pikiran kalau gitu mikir, aduh besok bisnis apa ya gitu. Udah nggak usah, kemampuan lu ngangketnya 10, jangan ngangkat 40 dong. Pokoknya jangan sampai kita terjun ke satanik ya, pokoknya Ya, itu. aduh ya Allah. Itu catat. Lu Kalau ada catat ya, kalau lu sampai ikut satanik, nabimu tidak akan bisa menyelamatkanmu. Astagfirullahaladzim. Nggak akan bisa menyelamatkanmu. Kenapa? Karena lu udah jual jiwa lu ke dia. Tapi kalau kamu ngomong udah diambil lagi, dijual, udah diambil lagi sekarang. Apa belum pernah jual ya, lupa. Enggak, gua nggak pernah menyerahkan jiwa. Gua menyerahkan pikiran doang kan. Pikiran kan gampang, lu baca majalah juga otak lu ngikut majalah. Pokoknya Jangan. satanik. Don't try. Don't Apalagi try. ada yang nawar-nawarin ikut kegiatan yang akhirnya lu dapat ongkos segala macem. Nggak usah. Musola sebelah rumah lu nggak dateng, tapi acara di Pondok Indah lu dateng. Kan lu PA namanya. Iya dong. Di sebelah rumah nggak pakai ongkos, ada pengajian, ada tausiah, ada apa. Lu nggak dateng, tapi giliran ada di Lebak Bulus lu datengin. Nah, gitu. Apalagi tempat dugem buka. Wah. Oh, tempat dugem buka, tapi masuk jam 11 biar cari gratisan. Gratisan jam 10. Gembel mah gembel aja, main bekel aja di rumah juga jadi. Mumet ama sama hidup. Jadi pokoknya jangan pernah mencoba, dan jangan mau mencoba. Jangan mau mencoba tuh guys, seperti itu. Nah, buat Dinsky nih terakhir, setelah ramai kemarin tetap lanjut jadi MC atau malah takut nih sekarang? Tetap lanjut jadi MC, soalnya kalau nggak jadi MC mau nyari makan dari mana? Cuan di mana ya? Masa kita jual ginjal? Iya
cuman mungkin di filter aja kali jobnya. Di filter jobnya, jadi lebih selektif lagi gitu ya. Kayak Iya. tawaran-tawaran yang agak Mendingan sensitif. ambil nomor handphone baru. Jadi nomor handphone pribadi, urusannya pribadi, untuk urusan pekerjaan. Oh, Iya, betul iya, iya. sekali. Karena kalau lu nomor handphonenya satu, pekerjaan dengan pribadi masuk jadi satu. Di saat lu lagi mumet, ribet membedah yang mana yang kerja, mana yang itu. Jadi mendingan handphone satu kan nggak harus iPhone. Nggak harus lah yang Iya kan kalau masih ada Samsung J4 juga handphone aja. Samsung J4 Iya banget kan, nggak? iya kan yang 1 giga. Iya, iya, Kan iya, cuman iya, butuh giga buat lagi. WA gitu Iya, iya, kan. iya, iya. Emang handphone, gue pernah ketemu loh orang terkaya 10, ada 10 besar orang terkaya di Indonesia. Pakai HP-nya apa tuh? Gua udah pakai handphone Samsung yang baru keluar itu, yang Note 20 Ultra, sampai gua kantongin karena si bosnya handphonenya Nokia 3310. Gua sampai shock. Gua bilang, ya Allah, gua berarti gua langsung kukupin. Iya. Malu. Malu ya. Pas dia pamit Emang pulang, ada gua sih anterin ke bawah, Mak. Mobil gua Innova, dia Rolls Royce. Oh my god. Handphone hanya gua Nokia. 20 juta, dia 700.000. Iya. Tapi mobilnya 15M, gua kredit 300 juta. Jadi, Iya. apa yang mau petik dari situ? Santai mereka. Santai. Kitanya yang nggak boleh lihat orang pakai anting mana, kita nyasarnya. Biasanya kalau yang sombong tuh yang kayaknya belum nyampe, kayak menengah, kayak sombong gitu, kayak Lah kalau gua orang bilang lu udah kaya Mongol, kenapa nggak operasi muka? jangan. Janganlah kan. Uniknya hilang. Bukan soal unik. Ini di Indonesia orang cakep, ada ribuan yang pengen masuk TV. Oh iya. Lah terus gue udah cakep, tahu-tahu gue ditabrak bajai, Nah iya, penyok. meninggal. Oh. Terus gue tanya sama Tuhan, kenapa Mongol mati Tuhan? Hmm. Tuhan langsung jawab, ya kan gue taunya lu pesek. Tadinya nggak mau ditabrak ya. Iya, Belum ini ada berubah waktunya. belum. Karena nggak kenal ini siapa. Iya, udah Terus berubah langsung tabrak orang. aja dah. Nah, tapi buat Iya, iya. Dinar, pesan Kak Mongol terakhir adalah Apa ya? Ya, aku butuh pesan-pesan. mantapkanlah hatimu kepada seseorang yang lu udah mantap. Tetapi jangan pernah mencoba masa lalumu menjadi masa sekarang. Karena dia sudah punya orang lain. Kena ya, kena. Berasa lo pemirsa. Berasa lo. Iya kan? Udah yang Aku tuh kayak menyimpan kesakitan. Kamu mah bisa rada-rada itu loh. Iya, bisa lah kan ngebaca kita ya. orang mata batin kebuka, mana kita nggak bisa tahu. Karena aura lu tuh, kecantikan lu udah maksimal, tapi ada something yang membuat lu nggak bisa Ganjel. berkembang. Ganjel. Iya, lu maju 2 meter, lu mundurnya 4 meter. Ya, keinget Di- dia di- lagi. di- Di mundur ketiga, lu merenung. Akhirnya perenungan yang lu lakukan bukan menemukan solusi, lu geser lagi otak lu. Tapi nggak apa-apa lah. Coba lupakan dia, tolong. Yang penting itu yang gue bilang tadi, Iya, bahwa iya. dia sudah punya mirip orang lain. Ada yang ngedeketin lu sekalipun tidak mirip, tapi lihat. Iya, Dan nextnya mungkin dia yang terbaik. Oh my god. Buka hati, bukan buka baju ya Beb. Buka hati ya. Aku nggak bisa buka hati, buka baju bisa. Hati aku susah dibuka. Baiklah, semuanya lagi Karena dia kan nggak bisa dibuka kan. Oke pemirsa, kita akan ketemu lagi di ngocrot selanjutnya. Terima kasih Dah. Kamu. Makasih, thank you Dinski, thank you Dina, Langsung. thank you semuanya. Berasa kan hati lu?